marindeta siya bukang ko ng samulas pujot ko majawa. Pujiot ko majawa sa panjang luwaw tendon ma. Pujiot ku Jehovah sepanjang luar. Janasian jok ni roha ramarende endang. Janasian jok ni roha ramarende endang. Taran ho sakti isi pujot putuati. Sakidisi pujiot ku Tuhani, pujiot ku Tuhani. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas segala berkah yang Tuhan berikan kepada kami dalam satu hari ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan untuk melakukan segala aktivitas kami dan juga kami bisa berkumpul di tempat ini. Tuhan, setelah kami akan mendengarkan khotbah renungan yang akan kami bawakan ini Tuhan, berkatilah di sini yang kami akan membahasnya Tuhan. Tolong yang memberkati dari awal ke tengah. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Yesus. Amin. Salam mengenang. Jadi jami tatar di minggu nage imana dibuat sian Yohanes 3 ayat 22 1-20. Lima topiknya Yesus harus makin besar tapi aku harus makin kecil. Jadi yang inang son ujaha majolo ayatnya dapat itu di bahasa Arab. Yohanes 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepada dia. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jadi menginang sian ayat yang kita baca dan kita PG di bahasa Merah PB. Ima ison anong doban cerita na boy di tauban di minggu na gero ima sian na perjolo ison dibahas do di jamitan na gero adong 3 bagian penjelasan ayat. Di mana dibuat sian ayat 22 1-24 napa duahon ima di ayat 25 do di napa tuluhon ima di ayat 26 1-20. Dan perjolo ima di ayat perjolo ima kedatangan Yesus ke Yudea. So, kalau kita baca teks ini dari pasal 3 ayat 1-21, di sana jelas kita lihat bagaimana pengajaran Yesus kepada seorang bernama Nikodemus, seorang Farisi yang merupakan pemimpin agama Yahudi. Yesus dengan jelas menerangkan tentang kerajaan Tuhan kepadanya, dan dia pun mengerti tentang semua pengajaran yang dilakukan oleh Yesus. Setelah Yesus mengajari dia, dan Yesus pun melanjutkan pekerjaannya dan sampailah ke Yudea.
Di dalam ayat 22 dikatakan, sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama mereka dan membaptis. Itu kedatangan Yesus di sana bukan hanya mengunjungi, tetapi kedatangan Yesus ialah mengajari setiap orang-orang di sana untuk mengenal jalan dan kerajaan Tuhan. Dan Yesus juga bukan hanya mengajari, tetapi Yesus juga melakukan pembaptisan kepada setiap orang yang sudah menerima pengajarannya tentang kerajaan Tuhan. Yesus melakukan pelayanan pembaptisan di Yudea, sedangkan Yohanes Pembaptis melakukan pelayanan pembaptis di Enon. Di ayat 42 hon, menginang ima di bagian kedua hon, ima tadi ayat 5 penjelasan tentang perselisihan murid Yohanes dengan orang. Soal ditolak pondok, Yesus dan Yohanes sesungguhnya tidak memiliki persoalan. Yohanes merupakan suruhan Allah untuk menyiapkan jalan bagi Yesus. Janji Allah itu semakin ditekankan melalui firman Tuhan yang ditulis di Yohanes ayat 1 dan ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Yohanes sungguh mengenal akan dirinya dan pekerjaannya, tetapi muridnya dan seorang yang berasal dari Yahudi tidak mengenal siapa Yohanes dan siapa Yesus. Perselisihan yang terjadi di dalam ayat ini yang timbul ialah karena murid Yohanes merasa bahwa Yesus menjadi saingan Yohanes, karena Yesus juga melakukan pelayanan pembaptisan seperti yang dilakukan oleh Yohanes. Murid Yohanes merasa tidak senang dan kehadiran Yesus dan murid-muridnya yang juga melakukan pembaptisan, karena ia merasa bahwa pengikut Yohanes akan berkurang dan tidak percaya kepada Yohanes. Tentu pemikiran ini menandakan bahwa murid Yesus ini tidak mengerti arti pembaptisan yang sesungguhnya. Dilanjut di bagian yang ketiga, yaitu di ayat yang ke-26 sampai yang ke-30, yaitu Yohanes memberi kesaksian tentang kepribadian. Dalam ayat 26 dikatakan, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Dari pengaduan yang disampaikan oleh muridnya kepada Yohanes, kita melihat bahwa murid-muridnya sedang dalam keadaan ragu dan mereka tidak senang dengan kehadirannya. Setelah murid Yohanes menyampaikan semua keluhan hatinya, ia pun menjawabnya. Itu terletak di dalam ayat 27 sampai 28. Dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan dia, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Jawaban Yohanes ini menunjukkan bahwa dia tidak menyetujui perkataan murid-muridnya. Tetapi lewat jawaban yang diberikan Yohanes ini menunjukkan bahwa semua yang ia kerjakan adalah perintah dari Allah kepadanya. Melalui Allah lah dia menyiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Dan Yesus yang membaptis Yudea itulah Kristus, bukan lebih besar yang diutus daripada yang mengutus. Yesus lebih besar dari Yohanes. Yohanes mengenal akan dirinya lewat perintah Allah kepadanya, dan ia tidak mengambil kesempatan yang diberikan kepadanya untuk menyaingi Yesus. Perkataan Yohanes yang mengatakan di dalam ayat 28, kamu sendiri dapat memberi kesaksian, merupakan peringatan bagi semua murid-murid lewat kesaksian di dalam Yohanes 1 ayat 29b mengatakan, dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes mengetahui bahwa waktu telah selesai dan ia sudah melakukan semua perintah yang diberikan Allah kepadanya, dan dia mengatakan di dalam ayat yang ke-30, ia harus mungkin besar, tetapi aku harus makin kecil. Perkataan ini dengan jelas memberitahu kepada semua murid-muridnya tentang dirinya dan Yesus, bahwa dia bukanlah tokoh utama, melainkan Yesus Kristus. Di mana ketiga bagian ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya seorang sastrawan yang bersama, kita bisa melihat contoh tokoh dari yang lain. Seorang sastrawan yang bernama Charles Dickens yang mengatakan ada orang yang menjadi besar dengan cara mengecilkan, merendahkan orang lain. Tetapi seorang besar sejati adalah ia yang mampu membuat setiap orang merasa dirinya besar. Kalau kita merenungi pendapat ini, sebenarnya adalah benar.
banyak realita di dalam kehidupan sehari, bahkan di dalam kehidupan pelayanan. Sering merendahkan sesama supaya namanya naik. Lewat tema kita dalam minggu Letare ini yang mengatakan Yesus harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Perkataan ini memang sangat update dalam kehidupan kita sekarang ini. Kita sering bertemu atau menjumpai orang-orang yang hidup haus akan pujian, haus akan sanjungan, tetapi lewat firman Tuhan ini dijelaskan bahwa Yohanes tidak mengambil kesempatan untuk mencari panggung, tetapi ia mengenal bahwa dirinya adalah orang kecil di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita pun sebagai hamba Tuhan harus seperti Yohanes. Janganlah diri kita yang semakin besar daripada yang kita khotbahkan, tetapi Yesuslah yang harus menjadi fokus utama di semua khotbah dalam pelayanan kita. Amin. Demikian bahan sermon yang akan kita bawakan untuk minggu yang akan datang. Mungkin di sini kita akan membuka sesi diskusi. Jika ada yang mau dipertanyakan, saya persilahkan. Dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. Udah jelas amanah. Itu di sini kita akan di dalam sermon ini, jika bahan ini sudah pas, bahasanya kita akan membahas tentang bagaimana di dalam setiap pelajaran kita, dan juga apa yang mau dimasakkan dan apa yang sudah dimasakkan. Dan juga di sini kita akan memberikan tugas minggu. Di sini mungkin saya akan menyerahkannya kepada guru Huria setiap pelajaran. Mungkin itu dari saya. Jika ada atau yang mau disampaikan, saya persilakan. Jika tidak ada, saya yakin bahwasanya setiap guru-guru Huria dalam pelajarannya bisa mengatur dalam pelajarannya masing-masing. Begitu, mari kita tutup sermon kita pada hari ini. Mari kita bersatu. Sebelum menutupnya, mari kita mengangkat lagu kita, yaitu di nomor 451, sebelum kita menutup persembahan. Barendeta siya nomor 450 marolopo tandiki. Marolopo tandiki tandirma. Marolopo tandiki ngandung dito Gusti Yesus di kamu sudah tanihon ma saydap roha tumandoki sonangi tandiki nundupang Yesus Tuhati Tundi nama ngajaria Tarban marjo miroha sonang ni tondiki nundupang Yesus Tuhati. Kembali mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, dan tidak bosan mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan. Dan juga yang kami telah selesai, di mana kami telah membahas dalam pelayanan kami dalam satu minggu ini Tuhan, dan juga yang akan renungan yang akan kami bawakan di minggu yang akan datang. Tuhanlah yang memberkati pelayanan kami, dan juga memberikan kami kekuatan untuk melakukan pelayanan kami dengan tulus. Dan juga ya Tuhan, berkati juga sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini ya Tuhan. Berkatilah kami dalam perjalanan kami sampai kami berjumpa dengan keluarga kami dimanapun berada,
kami bertemu dengan sukacita, damai, dan bahagia. Inilah doa kami dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat.